Apa itu Indonesia? Sebuah negara, Nusantara, merah putih, atau Pancasila? Pasti di antara kalian masih banyak memiliki jawaban yang lainnya. Tapi bagi aku, Indonesia adalah sebuah tempat di mana aku lahir, hidup dengan kondisi dengan multi budaya, dan aku bangga menjadi orang Indonesia. Alam Indonesia itu sebenarnya indah. Orang Indonesia itu sejatinya santun. Di mana lagi ada negara kepulauan seperti Indonesia yang mampu menaungi beberapa pulau terpisah dengan budaya yang beragam dalam hitungan satu nama. Hanya Indonesia. Indonesia itu wah banget. Dan Indonesia juga memiliki status dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Masyarakatnya ramah. Kemanapun kamu pergi, yang pertama kamu lihat adalah senyuman. Mau ke Jogja, Lombok, Bali, Aceh hingga Papua, salam yang pertama kali mereka berikan adalah senyum dari hati. Menyenangkan tinggal di Indonesia, tapi sayangnya, sebagian dari hal-hal ini sudah memudar. Lihat saja, tawuran dan kekerasan kerap terjadi dan tersiar lewat TV. Individualitas seksis bahkan kerap terlihat orang yang jarang bersosialisasi. Hutan terbakar, pantai menjadi kotor. Kemana Indonesia yang kuliah dulu? Indonesia telah melewati usia setengah abad. Aku pun menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi di Indonesia. Apa yang kusaksikan ketika kecil dulu kini telah berubah. Faktor terbesar perubahan ini bisa kita sematkan kepada globalisasi. Apakah globalisasi itu salah? Oh, tentu tidak. Kemajuan zaman menuntut pencapaian informasi termasuk globalisasi dengan sangat cepat. Sayangnya, banyak dari karakter masyarakat kita yang belum bisa mentolerir arus dari globalisasi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke dalam ruang lingkup dunia. Segala hal akan terkoneksi. Membukti, sudah bisa Twitteran atau Facebook lewat internet kan? Atau sudah ada yang langganan TV kabel untuk menyaksikan tayangan luar negeri? Baik internet maupun TV kabel adalah alat bagi kita untuk menyampaikan dan menghubungkan kita dengan siapapun yang ada di dunia ini. Tiada lagi batas, tanpa jarak, semua orang bisa tahu apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk Indonesia. Tapi sayang, arus dari globalisasi ini berdampak sangat besar. Semua orang bisa mengakses informasi yang ada, tapi tidak sedikit juga yang tidak memiliki filter dalam prosesnya itu. Alhasil, karakter bangsa kita yang bangga disebut berbudi pekerti, tenggang rasa, santun, dan lain-lain harus tertumpuk pelan-pelan oleh arus globalisasi yang sangat cepat itu. Apakah terlambat mengembalikan citra Indonesia seperti dulu? Atau apakah kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik? Bisa. Semua ada jalannya, termasuk untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi, ini ide dariku. Karakter bangsa dipengaruhi oleh karakter masyarakatnya. Karakter masyarakat sudah tentu dipengaruhi oleh karakter individunya. Untuk merubah hal yang besar, kita harus berubah dulu dari hal yang paling dasar. Dengan kata lain, individunya sendiri. Pada saat akses informasi telah kita terima, sebenarnya kita bisa mengantisipasi dengan kepribadian bangsa yang telah diajarkan pada kita pada saat kita masih kecil. Program ini khusus diberikan kepada generasi umur playgroup hingga SMP. Kenapa? Karena dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sedari dini, mereka akan mempunyai pegangan kuat dalam menyikapi berbagai hal yang berkaitan dengan Indonesia di saat mereka besar nanti. Rona Indonesia adalah program yang menyasar generasi muda, dari yang berumur playgroup hingga akhir dari sekolah menengah pertama. Ciri dari program Rona Indonesia adalah penyajian informasi yang sesuai bagi para generasi muda tersebut dari segi konten, porsi, dan tentunya nilai-nilai luhur Indonesia yang akan dibangkitkan kembali dan juga diberikan langsung kepada mereka dengan cara yang sangat menyenangkan. Ada 3 program pokok yang dilaksanakan. Pertama adalah Cerita Suara Indonesia. Kedua, Rona Indonesia. Dan yang ketiga, Main Siklopedia Indonesia. Cerita Suara Indonesia merupakan program penghidupan kembali konten bercerita dengan format sandiwara radio. Masih ingat gak? Ketika kita pernah mendengarkan sandiwara radio berupa sandiwara radio Saur Sepuh maupun Malampir yang membuat kita memiliki imajinasi kuat dalam membayangkan ceritanya.
Nah, itu seperti itu. Di umur yang masih muda, pemberian informasi berupa suara sangat mudah merasuk ke dalam pikiran anak-anak atau generasi muda. Berangkat dari kenyataan tersebut, cerita suara Indonesia akan menjadi mediator pembentukan karakter mental dan sikap anak-anak berdasarkan cerita-cerita asli Indonesia. Nilai-nilai yang diajarkan juga akan diperdengarkan secara tersirat lewat cerita-cerita asli Nusantara tersebut. Pelatihan otak dalam mengimajinasikan cerita akan membuat anak menjadi lebih aktif dalam berpikir dan menyerap intisari cerita. Karakter dari cerita juga akan dibagi menjadi beberapa pengisi suara sehingga pembawaannya akan menjadi lebih maksimal. Hasil akhir berupa MP3 berkualitas tinggi yang dapat diunduh oleh siapa saja di seluruh dunia lewat jaringan dunia maya. Banyaknya konsumsi kekerasan, tayangan yang tidak layak umur di saat prime time, ataupun tayangan industrial lain yang mengesampingkan hak anak dalam mendapatkan tayangan yang sesuai bagi umur mereka sendiri, memunculkan keresahan terhadap pembentukan mental dan sikap mereka sedari dini. Program Rona Indonesia mengarahkan visualisasi langsung terhadap kekhasan budaya asli yang ada di Indonesia dan juga keindahannya, dan dibalut dengan balutan kartun serta animasi, dan juga menampilkan cerita yang memang menampilkan karakter asli bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Mainsiklopedia Indonesia. Main dan ensiklopedia melahirkan kata mainsiklopedia, dan ini merujuk pada kegiatan fisik bagi generasi muda, yaitu bermain. Dengan bermain, anak-anak akan dapat melatih fisik mereka. Selain itu, bermain merupakan cara bersosialisasi yang paling gampang untuk anak, dan juga ini merupakan hak anak yang harus mereka dapatkan. Notabene-nya, ada 2 orang remaja atau dewasa akan mengarahkan permainan menuju ke arah permainan tradisional. Lalu, setiap satu permainan yang dimainkan diawali dengan cerita asal dari permainan-permainan tersebut. Apakah permainan tersebut dari Bali atau dari Jawa? Penceritaan juga akan berlanjut ke pengenalan dan maksud serta cerita di balik permainan tersebut. Mungkin cerita tentang seekor gagak yang mencoba menangkap anak pituk, atau cerita tentang seekor kucing yang mencoba menangkap tikus. Setelah itu terjadi, atau setelah mereka mengerti, intinya, mereka diberikan kesempatan untuk memainkan permainan yang telah mereka dengarkan. Anak-anak akan merasa tergugah untuk lebih menghargai, menghayati, dan membanggakan seni budaya yang dimilikinya lewat perantara permainan tradisional tersebut. Kita memiliki beragam budaya yang terangkum dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sudah saatnya bagi kita untuk meneruskan pengetahuan ini terhadap generasi muda kita di masa mendatang. Dengan kemajuan teknologi dan arus informasi yang kuat, bukan tidak mungkin jika kita mau memulai, sehingga pada saatnya mereka akan tahu nilai adiluhung Indonesia. Mereka akhirnya akan mengerti kepribadian masyarakat Indonesia yang luhur dan bisa dibanggakan. Mereka memiliki landasan yang kuat dalam menyikapi kehidupan selanjutnya dengan tata budi laksana yang telah didapatkan sedari kecil lewat program Rona Indonesia ini. Ketika mereka sudah mulai mendapatkan dan menyadarinya, Indonesia telah menjadi lebih baik.